Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alba Science Club. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium kimia. Praktikum ini berjudul Hukum Lavoisier. Praktikum ini biasanya kalian dapatkan pada tingkat kelas 10 pada bahasan tentang hukum dasar kimia pada bab stoikiometri. Apa dan bagaimana itu hukum Lavoisier? Saya harap teman-teman dapat menyimpulkannya ketika selesai menyimak video ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai praktikumnya. Untuk membuktikan hukum Lavoisier tersebut, kali ini saya akan melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama, saya akan mereaksikan larutan potasium iodida yang mempunyai rumus kimia Ki dengan timbal nitrat yang mempunyai rumus kimia PbNO3 2. Kemudian, pada percobaan kedua, saya akan mereaksikan larutan natrium karbonat yang mempunyai rumus kimia Na2CO3 dengan larutan kalsium klorida yang mempunyai rumus kimia CaCl2. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini adalah gelas ukur, neraca digital, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan tabung Y. Larutan yang kita gunakan adalah larutan kalium iodida 0,5 m, larutan timbal nitrat 0,5 m, larutan natrium karbonat 0,5 m, dan larutan kalsium klorida 0,5 m. Pada percobaan pertama, saya akan mereaksikan larutan kalium iodida dengan larutan timbal nitrat. Langkah kerja pertama adalah kita mengukur sebanyak 3 ml masing-masing larutan dengan menggunakan gelas ukur. Yang perlu kalian perhatikan ketika melakukan pengukuran dengan gelas ukur adalah posisi mata kita harus sejajar dengan meniskus cekung skala yang kita tuju pada gelas ukur. Untuk itu, ada 2 pilihan yang bisa kalian lakukan agar posisi mata kita sejajar dengan meniskus cekung skala yang kita tuju. Pertama, kalian bisa mengangkat gelas ukur agar sejajar dengan mata, atau kalian bisa merendahkan posisi badan kalian agar posisi mata kalian sejajar dengan meniskus cekung pada skala yang kalian tuju. Setelah larutan selesai diukur, langkah selanjutnya adalah kalian siapkan tabung Y. Kemudian, masukkan larutan kalium iodida ke dalam salah satu sisi tabung. Dan masukkan larutan timbal nitrat secara hati-hati pada sisi tabung yang lainnya. Usahakan kedua larutan tidak saling tercampur terlebih dahulu. Jika kedua larutan sudah dimasukkan ke dalam dua sisi tabung Y, langkah selanjutnya adalah tutup tabung Y dengan sumbat karet. Setelah itu, kita timbang tabung Y yang berisi kedua larutan yang belum direaksikan dengan menggunakan neraca digital. Di sini juga saya menggunakan beker gelas sebagai alat bantu. Di sini dapat kalian amati bahwa massa sebelum direaksikan adalah 37,87 gram. Setelah itu kita reaksikan kedua larutan. Dapat kalian amati terjadi perubahan warna setelah kedua larutan direaksikan dari bening menjadi kuning. Selanjutnya kita timbang massa setelah direaksikan. Dapat kalian lihat ternyata massa setelah reaksi sama dengan massa sebelum reaksi. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu kita akan mereaksikan larutan CaCl2 0,5 m dengan larutan Na2CO3 0,5 m. Langkah kerjanya sama seperti percobaan pertama, yaitu kita ukur masing-masing larutan sebanyak 3 ml dengan menggunakan alat ukur gelas ukur. Setelah itu, kita masukkan larutan CaCl2 ke dalam salah satu sisi tabung Y dan larutan Na2CO3 ke sisi tabung Y yang lainnya. Kemudian kita tutup dengan sumbat karet. Setelah itu, kita ukur massa sebelum reaksi dengan menggunakan neraca digital. Dapat terlihat bahwa massa sebelum reaksi adalah 37,73 gram. Setelah itu kita reaksikan kedua larutan. Dapat kalian amati terjadi perubahan warna menjadi warna putih.
Langkah selanjutnya, kita timbang massa larutan setelah direaksikan. Ternyata, massa sebelum kedua larutan direaksikan sama dengan massa setelah reaksi, yaitu 37,73 gram. Teman-teman, pada praktikum pertama, tadi kita mereaksikan antara larutan Ki dan larutan timbal nitrat. Jika kalian amati, terjadi perubahan warna dari kedua larutan tersebut setelah direaksikan, yaitu dari larutan yang tidak berwarna menjadi berwarna kuning. Warna kuning tersebut adalah endapan PbI2 yang terbentuk setelah reaksi. Kemudian, pada reaksi kedua, antara CaCl2 dengan Na2CO3 terjadi perubahan warna dari bening menjadi warna putih. Endapan putih tersebut adalah CaCO3 sebagai salah satu produk hasil reaksi. Teman-teman, apakah kalian dapat menemukan persamaan dari praktikum pertama dan praktikum kedua? Coba kalian bandingkan massa kedua larutan sebelum reaksi dan setelah reaksi. Apakah massanya berubah atau tetap sama? Ternyata dari kedua praktikum yang kita lakukan, massa kedua larutan sebelum reaksi dan setelah reaksi sama.